Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Masih tetap analisis aliran daya dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, tetapi jika pada sistem itu ada PV bus ya. Artinya pada sistem itu pasti ada lebih dari satu pembangkit ya, lebih dari satu generator. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini sistem aliran daya ya. Ini tetap kita menggunakan misalkan ada sistem 3 bus ya. Tapi di sini tambahannya ya, pada bus 3 merupakan jenis PV bus ya. Jadi artinya dalam sistem ini ada 2 pembangkit ya. Di bus 1 sebagai select bus itu ada pembangkit. Kemudian di bus 2 itu ada beban. Di bus 3 ini hanya ada pembangkit. Biar lebih mudah untuk menganalisisnya. Yang pertama, kita sama, tidak ada perbedaan, rumusnya hanya ada beda di sini. Yang saya beri kotak ini. Jadi kalau semua sistemnya select bus dan picky bus, maka kita hanya mempunyai rumus V1, V1, V2, V3, V4, dan seterusnya. Tetapi jika ada bus yang jenisnya PV bus, artinya di bus itu ada pembangkit ya, maka kita menggunakan 2 rumus ini. Jadi kita tidak bisa menghitung V3 sebelum kita menghitung ini. Sebelum menghitung V3 min J3. Kenapa? Karena dalam sistem itu hanya ada ya, jadi seperti yang pertemuan sebelumnya bahwa jika suatu sistem misalkan ini di bus 3 suatu sistem ada pembangkit ya. Kalau 1 berarti di bus itu harus dijadikan select bus. Tetapi jika 2 kita mengambil pembangkit yang paling besar sebagai select bus. Sehingga sisanya jika ada pembangkit maka dijadikan PV bus. Di mana data yang ada adalah pembangkitnya itu daya nyatanya. Kemudian yang kedua adalah magnitud dari tegangannya. Di magnitud V3-nya itu juga diketahui. Sehingga data ini yang diketahui, sedangkan yang harus dicari adalah data daya reaktif dan sudutnya. Sedangkan kalau PQ bus itu yang diketahui adalah data daya nyata dan daya reaktif karena di situ ada beban. Kemudian yang dicari adalah magnitud tegangan dan sudut dari tegangan. Sehingga kita harus melakukan ini menggunakan persamaan yang pertama ini P3 min JQ3 kita hitung dulu hanya untuk mengambil bagian dari daya reaktifnya saja. Baru nanti daya reaktif dimasukkan ke data ini. Sehingga kita bisa menghitung nilai V3. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, kita kembali kita masuk ke contoh biar lebih kelihatan gambarannya. Ini saya gunakan sistem yang paling sederhana yaitu sistem 3 bus sama persis dengan yang pertemuan sebelumnya. Hanya beda di sini ya. Di sini ada pembangkit dan di mana pembangkit itu membangkitkan daya 200 MW. Kemudian magnitud tegangan di bus 3 ini dipertahankan sebesar 1
1,04. Kemudian kalau kita cari nilai admitansinya, Y12 adalah min J25, Y13 adalah min J50, dan Y23 adalah min J40. Setelah itu kita lanjutkan ya, kita hitung metriknya, ketemu ini. Setelah kita hitung metrik, kita hitung daya dalam satuan PU. Ini lupa, ini positif ya. Jadi S2 minus karena dia beban, S3-nya positif karena dia sebagai pembangkit ya, menghasilkan daya nyata sebesar 200 megawatt atau sebesar 2 PU. Kemudian setelah kita menghitung daya dalam satuan PU, maka kita masukkan ke persamaannya. V2 sama persis dengan yang pertemuan sebelumnya. Sehingga kalau kita masukkan ke ininya, kita masukkan nilai-nilainya, maka jadilah seperti ini. Sehingga yang jadi variabel tinggal V2, V1, dan V3 itu sebagai variabel. Sedangkan untuk V3 itu di samping variabelnya V1, V2, dan V3, maka ada variabelnya adalah Q, atau nilainya belum diketahui. Nanti Q ini dihitung menggunakan persamaan ini. Jadi kita coba lakukan perhitungan. Untuk V2 kita hitung, maka didapatlah nilainya, tegangannya adalah 1,013 min J 0,046. Kemudian baru kita hitung P3-nya dulu. Kita hitung, kita masukkan semua variabel V3, V2, dan V3, V1 ini juga masuk. Nah, kemudian untuk V3 kita hanya menggunakan yang ini ya. 104 karena baru iterasi yang pertama. Kemudian ini V1-nya adalah 1,05 plus J0. Kemudian ini V2-nya yang sudah kita peroleh di perhitungan sebelumnya. Jadi tidak menggunakan 1.0 karena ini sudah kita hitung di awal V2-nya. Jadi kita langsung pakai. Baru kita hitung 50 kali 1,05 ketemunya J52,5. Kemudian ini dilakukan juga perkalian J40. Sehingga kita dapat ini 1,846 dan J40,5. Kemudian ini min J90 dikalikan 1,5, kita dapatkan hasilnya min J93. Baru kita jumlahkan semua, bagian realnya hanya 1, maka tetap tidak mengalami perubahan. Bagian imajinernya kita lakukan penjumlahan sehingga sisanya adalah J 0,5769. Baru dikalikan dengan 104, ketemulah ini 1,9 min J 0,599. Kita hanya butuh yang ininya saja. Ini adalah nilai dari Q, ini nilai dari P-nya. Pada saat menghitung V3, kita tidak menggunakan nilai
P3 ini yang sebesar 1,92, tetapi tetap menggunakan 2.0. Ini positif ya. Tadi rumusnya salah ketik. Karena dia membangkitkan. Kemudian Q3-nya juga positif. Kenapa positif padahal ini negatif? Karena ini rumusnya adalah P3 min JQ3, sehingga ini positif. Ini karena minus berarti kan Q-nya positif. Seandainya hasilnya positif misalkan, maka nilai Q3-nya adalah negatif. Karena ini jadi positif berarti kan min, berarti Q3-nya harus negatif, sehingga min kali min jadi positif. Tapi kan yang sekarang ini kondisinya adalah negatif, berarti kan Q3-nya positif. Kita dapat Q3-nya 0,59997. Baru setelah itu, jadi proses menghitung ini P3 min Q3 hanya untuk mendapatkan nilai ini. Untuk dimasukkan di bagian ini, di bagian Q3-nya. Yang lainnya sama. Sehingga kita dapat 1,04 plus J,0008546. Jadi kenapa menggunakan sampai 6 angka di belakang koma? Karena akan berpengaruh ke nilai di sini. Nanti akan berpengaruh ke nilai Q yang diperoleh. Kalau ini terlalu sedikit. Apalagi hanya 3 angka di belakang koma, nanti hasilnya tidak akan seperti itu. Oke, jadi ini mungkin yang perlu diingat ya. Jadi menghitung P3 min J3 hanya untuk mendapatkan nilai Q3 agar bisa dimasukkan di Q3 di fungsi V3-nya. Kemudian jangan lupa ini positif ya. Tadi di slide sebelumnya itu salah ketik ya. Karena ini adalah membangkitkan. Karena membangkitkan positif, menyerap daya adalah negatif. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang juga perlu diingat seandainya ya. Tadi sayangnya sudah nilainya tetap udah ketemunya 1,04. Tapi jika Anda menghitung kemudian hasilnya tidak 1,04 ya, sesuai dengan magnitudo pada bas 3, maka kita lakukan ya, ini modifikasi tegangannya agar di bagian realnya itu ketemunya 1,04 atau minimal 1,039987. Harapannya ini di bagian realnya adalah 1,04. Karena itu tidak boleh berubah karena itu data yang sudah ditentukan atau data yang ada di sistem. Untuk merubah ya, seandainya ini misalkan ketemu V3-nya ini 1037. Ini kan belum, kalau di ya jangan berasumsi ini kalau disederhanakan, kalau 2 digit kan ketemunya juga 1,04. Tapi bukan seperti itu. Tetapi ini tetapi ini udah jauh ya. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan. 3783 itu masih jauh dari 1,04 sehingga perlu disesuaikan dengan cara menggunakan ini E kuadrat ditambah F kuadrat sama dengan V kuadrat. Di mana nih E adalah bagian dari real dari tegangannya, F adalah bagian imajiner dari tegangan, kemudian V kuadratnya adalah nilai yang diharapkan atau nilai
atau magnitud tegangan di sistem. Sehingga kalau kita ingin mencari nilai E-nya, ini jadi bentuk yang ini E kuadrat ditambah F kuadrat sama dengan V kuadrat, maka E sama dengan akar dari V kuadrat min F kuadrat. Jadi kalau misalkan V3-nya diperoleh ini, maka kita masukkan. Kita hitung I-nya dengan memasukkan V-nya adalah 1,04 dikuadratkan, kemudian F-nya adalah 0,00517 dikuadratkan. Baru diakarkan sehingga ketemunya adalah 1,039987. Sehingga V3-nya menjadi 1,039987. Ininya tetap. Jadi F-nya tidak berubah, yang berubah hanya bagian I-nya saja yang harus nilainya sama dengan 104 atau mendekati. Jadi itu yang perlu dilakukan jika nilai V3-nya tidak terlalu jauh, ya, bukan 1,04. Ini kalau kita lakukan sebanyak 10 iterasi, ya. Jadi di bas 3 itu yang dicari adalah Q dan sudutnya. Maka ini sengaja saya perlihatkan perubahan nilai Q-nya setiap iterasi. Pertama diasumsikan 0,6, ternyata begitu dihitung lagi, ternyata yang benar adalah daya reaktifnya adalah sebesar 0,6677 atau sebesar 66,77 megafarad. Kemudian ini perubahan V4-nya, jadi bagian ini dari awal sudah sama 1,04. Yang berbeda adalah hanya bagian ini, imajinernya. Sehingga sampai terakhir bagian imajinernya kita peroleh adalah 0,0024. Kemudian baru kita lihat, misalkan kita ingin menghitung berapa besar daya yang dibangkitkan oleh generator 1. Ya sama, kita gunakan rumus yang ini. V1 min JQ1. Dengan memasukkan data V1, V2, dan V3 adalah nilai yang sudah kita hitung yang tadi. Yang kita peroleh di iterasi yang ke-10. Sehingga kalau dihitung ketemunya adalah 1 min J 1,5344. Atau kalau kita kalikan dengan daya dasarnya, maka kita dapatkan daya yang dibangkitkan oleh pembangkit 1 adalah 100 megawatt. Kemudian yang dibangkitkan daya reaktifnya adalah 153,44 nVar. Jadi ini karena positif, berarti daya reaktifnya juga positif. Sehingga yang dibangkitkan oleh pembangkit 1, daya reaktifnya adalah 153. Sedangkan beban butuh 200 megafarad. Sisanya adalah dibangkitkan oleh pembangkit 2 sebesar 66,77 mFar. Sedangkan untuk daya nyatanya butuhnya 300 bebannya, maka 100 dibangkitkan oleh pembangkit 1, kemudian yang dibangkitkan oleh pembangkit 3 adalah 200, sehingga sebesar totalnya adalah 300. Kalau kita jumlah daya reaktifnya 153,44 ditambah 66,77,
maka total daya reaktif yang dibangkitkan sebesar 220,21 MV. Oke, saya kira ini aja tambahannya ya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan ini untuk jawaban dari soal latihan. Saya gunakan MATLAB agar kelihatan. Saya tampilkan. Ini hanya tadi saya download hanya ada 5 yang mengumpulkan. Oke, kita coba yang ini aja ya. Kita bandingkan nanti. Oh, ini punyanya ini Ganang ya, Ganang Bimantara. Saya pilih karena lebih terang aja. Oke, saya tampilkan berdampingan. Yang pertama, ini saya bikin program sangat sederhana ya, tanpa menggunakan logika yang terlalu ribet ya. Karena ini kan dihitung manual ya. Daripada dihitung manual kan mending dihitung pakai ini sehingga kita ketelitiannya jauh lebih tinggi. Oke, di sini ini metrik Gibas yang diperoleh, ya, udah benar. Saya jabarkan di sini. Karena saya tidak mau menggunakan ini, saya tidak mau menggunakan vektor ya, atau metrik. Sehingga saya pakai variabel Y1, Y22, Y33, dan nilainya sudah saya masukkan semua. Kita sudah selesai menerjemahkan ini, ya, memasukkan metrik Gibasnya. Kemudian baru kita menentukan daya. Ini daya S2-nya adalah akhirnya min 2, min J1, tapi begitu masuk ke sini kan min 2 plus J1. Sehingga dayanya saya langsung tulis ini. S2-nya langsung min 2 plus J1 karena saya langsung pakai di rumus di sini. Sehingga S yang di MATLAB dengan S yang di ini yang di PowerPoint atau cara menghitung dayanya agak sedikit berbeda plus minusnya. Agar saya di sini langsung bisa menuliskan S2 ya. Kalau mau disamakan ini nanti harus saya tuliskan P2 min JQ2 agak panjang. S3-nya juga sama ya. S3-nya adalah ini min 1,5 plus J 0,5 ini S3. Oke, saya pakai satu iterasi aja dulu di awal. Kemudian ya ini Anda hitung V3 dan V2 dan V3. Maka saya bikin rumusnya sama persis dengan yang ini ya. Jadi seper Y22 V2 min JQ2 dibagi V2 conjugate ya. Kalau di MATLAB conjugate-nya adalah conjugate ya dengan disingkat conj, kemudian variabelnya V2. Kemudian minus kurung buka Y21 kali V1 ditambah Y23 kali V3. V3-nya juga sama. Jadi dengan menggunakan program ini kita udah bisa menghitung untuk iterasi yang pertama. Misalkan kalau kita ingin mengetahui iterasi yang pertama,
Maka V2-nya ini, V3-nya ini. Kita bandingkan ya, hasilnya 0,99 sama min J 0,04. Kemudian untuk V3-nya ini yang benar ini. Oke, ini kok bisa beda. Kita lihat yang lain. Oke, ini ya, V2, ini V3-nya ya. Ini V3-nya 0,99 plus J,46. Jadi perbedaan ini karena ini yang dimasukkan di ini angka di belakang komanya beda sedikit, nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kita lihat yang lain.